Yes Lord, you are holy Lord. Holy, holy are you Lord. Sungguh kudus Engkau Allah kami. Sungguh kotor kami Tuhan. Tidak layak kami Tuhan untuk ada bersama dengan Engkau Bapa. But yet you still choose us anyway Lord. We worship you Lord. We adore you Lord. We honor you Lord. You are our God. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami, Engkau Raja kami, penyelamat kami, gunung batu kami, sumber keselamatan kami hanya ada padamu Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan kepada kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami hari ini Tuhan. Siapa aku Tuhan, aku gak layak Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi Engkau mau pakai Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kosongkan diriku Tuhan. Isi dengan firman-Mu aja Tuhan, aku cuma alat. Terima kasih Tuhan. We're so ready Tuhan to learn more about you Tuhan. To learn how to rest in you Tuhan. Untuk belajar Tuhan cara mempercayai Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom. Kita mau lanjut lagi ngomong mengenai resting in His presence. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Truly my soul finds rest in God. Amin. Daripadanya lah sumber keselamatanku. Ini ayat tuh cantik banget ya. Kayak cocoknya tuh dipajang gitu di rumah. Tapi untuk dihidupi tuh sebenarnya nggak terlalu gampang. Gimana caranya kita tenang? Kita lagi ada di dunia yang berat banget. Sorry ya bentar, aku lagi belajar caranya ini gimana. Pindah nggak? Oke. Gimana caranya kita bisa tenang kalau nyatanya dunia ini tuh semakin hari semakin tidak tenang. Ekonomi susah. Berita semua menunjukkan jahat. Di dunia ini tuh udah jahat banget. Uang sekolah makin mahal, uang bensin makin mahal, malah mungkin persediaan bensin mau habis. Yang ada tuh dunia ini semakin lama malah semakin cemas. Lawannya tenang. Dunia tuh bising banget gitu. Kayak bahkan tuh ada orang ada research yang bilang kita tuh kebanyakan besar orang hidup tuh cuma dari gaji ke gaji ke gaji ke gaji. Baru gajian udah harus keluar, udah habis, nunggu gajian udah habis lagi. Belum gajian duitnya udah habis. Kadang-kadang kita mikir gak sih, aduh Tuhan boro-boro tenang. Arti hidup ini kenapa aja aku tuh gak ngerti lagi gitu loh. Buat apa kita ada di dunia ini kalau cuma untuk hidup dari gaji ke gaji ke gaji, ke stres, ke stres, ke stres. Susah banget hidup tuh sekarang. Buat apa? Why are we here? Why are we here? Kayak contohnya ya. Aku mau kasih contoh. Ini tombol spasi. Di atas ada huruf. Cara membuat satu kata itu kan pakai ketik huruf. Tapi kalau tanpa spasi, kata-kata tuh kehilangan artinya. Iya kan? Coba kalau kita kasih spasi. Tanpa spasi kata-kata gampang. Dengan spasi kata-kata memiliki arti yang jelas. Padahal spasi itu cuma kekosongan, it's rest, it's nothing. But it gives meaning to the words. Ada satu contoh lagi, kita punya tamu drummer, namanya Edo Jaya Putra. Ayo sayang tolong, ini namanya apa aja yang istri perlu bisa. Contohnya satu lagi tuh tabuhan drum ya. Tabuhan drum itu coba dok, kamu nabuh aja terus gitu. Nggak ada artinya itu apa. Tapi Om Leo pasti tahu ini apa. Ini namanya musical rest. Artinya tuh rest. Kalau dikasih rest di partiturnya berubah menjadi, ayo dok, sikat.
Sadis gak? Jadi ada rhythm. Thank you sayang. Jadi ada rhythm. Mungkin gak kita pikir hidup kita tuh kadang-kadang ini bising doang, it's just noise. Ternyata yang memberikan makna kehidupan kepada hidup kita itu adalah rest. Justru istirahat itulah yang memberi makna terhadap hidup kita. Amin. Contohnya, buktinya. Kita lihat di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan dunia. Apakah betul kalau istirahat, kalau rest itu adalah tujuan dari hidup kita? Oke. Nah, di Kejadian, bentar ya ininya ketinggalan. Di Kejadian 1 Tuhan menciptakan dunia. Coba lihat, kita nggak usah baca, semua udah tahu lah tentang penciptaan dunia. Lihat di ujung-ujung setiap ayat-ayatnya. Ada yang aku bold, jadilah pagi, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Lalu lanjut nih, ini udah bentar belum? Ya. Terus Tuhan bilang, hari keempat dan selanjutnya itu juga ada dibilang mengenai jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari hari ketiga. Hari keempat juga adalah jadilah petang dan jadilah pagi. Terus hari kelima, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Terus lagi, sampai hari ke-6. Tuhan menciptakan kita di hari ke-6. Dibilang nih ya, di ayat yang ke-28, ini adalah mengenai tujuan hidup kita. Dibilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi ini Tuhan tuh udah nyiptain bumi, semuanya udah diciptain, baru Tuhan ciptain kita dan Tuhan bilang, oke, tugasmu berkuasa aja, beranak cucu, bertumbuh banyak, dan ini makanan kamu udah siap, tinggal makan setiap hari. Wow, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, lanjut nih kita mau ke hari ke-7. Oke, di hari ke-7, Tuhan bilang kan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Something's missing di hari ke-7. Exactly, jadilah pagi dan jadilah petang, itulah hari ke-7. Hari ke-7 tuh harusnya gak ada akhirnya. Tuhan itu menciptakan kita untuk hidup di hari ke-7 bersamanya, selama-lamanya. Bayangin kayak gini, manusia diciptain di hari ke-6. Hari pertama manusia dicipta, hari besoknya nih kan kita diciptain, terus bangun nih, ini my first day. It's the 7th day. Our first day was the 7th day. Bayangin kalau waktu kan anak aku 4 nih. Setiap aku hamil, selama 9 bulan itu aku mempersiapkan. Aku minum vitamin, abis itu aku mulai siapin tuh, aku mulai ke Mangga 2 sama Mami, sama Mama, sama Edo. Kita beli bedong, kita beli pamper, semakin dekat kita beli semuanya, botol susu kita beli. Semua kita beli, kita siapkan untuk kedatangan anak kita. Sampai waktu anak kita lahir, kita udah punya semua yang diperlukan untuk anak itu bisa tumbuh besar. Begitupun Tuhan, waktu kita diciptakan di hari ke-6, semua yang kita perlu untuk hidup bersama Tuhan itu sudah siap.
Dan itulah tujuan dari hidup kita. Hidup tenang bersama dengan Tuhan di hari ke-7. Kita pas datang tuh Tuhan udah gak sibuk lagi. Tinggal nikmatin aja. Tinggal menikmati saja peristirahatan bersama dengan Tuhan. Sehari-hari ngatur-ngatur gajah. Sehari-hari makan buah duren, besok makan buah apel. Itu aja, itu hidup tenang bersamanya, nggak perlu mikir besok gua makan apa. Nggak ada tanggal muda, tanggal tua, nggak ada. Setiap hari tanggal muda. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki bersama dengan Dia. But unfortunately, there's a problem, right? Sorry ya, aku masih gaptek nih. Manusia tidak mau hidup dengan cara Tuhan. Kita memilih cara kita sendiri. Waktu Adam dan Hawa dibilang jangan makan buah itu, dia bilang gue mau cobain, gue penasaran. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Apa konsekuensi dari dosa itu? Konsekuensi dari dosa itu, kita lanjut lagi baca firman Tuhan ya. Susah payah. Susah payahmu waktu mengandung, di ayat 16. Di ayat 17 dibilang dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di ayat 19 dibilang dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Yang tadinya makanan tuh tinggal petik, sekarang dibilang jadi dengan berpeluh. Lalu Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden, jadi jauh dari Tuhan. Jadi konsekuensi dari dosa itu tuh tau gak apa? Susah payah dan jerih payah dan restlessness yang lagi dimiliki sama dunia kita saat ini. That's why the world is so restless. Tahu gak sekarang anak-anak tuh sekolah dari umur 6 bulan. Beneran. Seumuran anakku yang paling kecil Elijah itu udah dimasukin sekolah. They're so restless. 6 bulan udah masuk sekolah, ayo bisa. Udah baru berapa tahun masih kecil baru bisa jalan, udah harus bisa tenis, bisa pedal, bisa semua. Kayak harus bisa dan udah gitu harus pinter dan keren dan udah semua capek banget. Itu dunia. Iya, anak-anak dari kecil, dari belum bisa ngomong udah harus bisa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Bahasa Batak. Belum lagi ada bahasa Perancis. They're so restless because they're under a curse. Ada satu kutuk yang bikin mereka tuh nggak puas-puas dan akhirnya nggak bisa tenang. Itulah konsekuensi dari dosa. Dosa mengubah segalanya. Tadinya kita hidup tenang dekat Allah, akhirnya kita jadi susah payah jauh dari Allah. Karena dosa kita keluar dari rencana awal Allah dan akhirnya rest becomes striving. Ketenangan itu, peristirahatan itu menjadi usaha yang mati-matian, yang gak habis-habisnya. Kita coba cari ketenangan dari mana-mana kita gak ketemu. Kita coba cari kepuasan dari mana-mana gak ketemu. Buktinya apa? Kira-kira kepuasan kita uang? Enggak. Banyak banget orang yang kaya-kaya gak puas-puas. Lihat itu Epstein Files. Orang-orang terkaya di dunia mencoba mencari kepuasan dari sesuatu yang menjijikan. Kenapa? Karena mereka udah gak tahu lagi dari mana, gak bisa dibeli dengan uang, peristirahatan itu, ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah konsekuensi dari dosa. But it doesn't end there, right? Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mengundang manusia kembali ke dalam peristirahatannya. So amazing, right, our God? Dia coba lewat Abraham, gagal. Dia coba lewat Israel gagal. Dia coba lewat hukum Taurat, dikasih hukum ini caranya supaya kamu bisa hidup benar, supaya kamu bisa dekat saya lagi. Supaya kenapa? Karena kalau kamu dekat saya, kamu tenang. All is taken care of. Kayak anak yang hilang itu pulang aja ke rumah. Ini caranya supaya pulang ke rumah. Tapi gagal. Kita gak pernah bisa masuk ke tempat peristirahatannya Tuhan itu. Iya kan? Tapi abis itu, until Jesus, yes, amen. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus waktu itu dibilang, it is finished.
Waktu dia bilang it is finished itu sama waktu Tuhan di karya penciptaannya. God said he's finished. It is done. Peristirahatan itu dibuka kembali. Kita bisa masuk lagi ke peristirahatan itu. How amazing. Waktu Tuhan bilang it is finished. Dia itu merestorasi rencana original Tuhan untuk penciptaan. Jadi karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kita kembali akses untuk Tuhan. Memungkinkan kita untuk kembali ke perhentiannya Tuhan. Ke hidup yang tenang bersama dengan Dia. Amin. Amin. Keren banget ya Tuhan ya. Terus nih bahkan Tuhan yang ngomong nih. Ini ayat yang dibaca terus di semua khotbah-khotbah dari minggu-minggu lalu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini tuh sebenarnya kalau dilihat, ini tuh obat dari kutuk yang tadi kita udah dapet. Kita diusir, sekarang Tuhan bilang gak jadi. Masuk lo datang sini, marilah kepadaku. Lalu dibilang, you who labor, kamu yang bekerja keras. Datanglah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Keren banget, bahkan nih kalau lihat bahasa Inggrisnya ya. Di the message-nya, itu epic. Are you tired or worn out? Kamu capek, kamu udah gak kuat lagi. Burnout on religion, kamu udah capek berusaha jadi baik tapi gak bisa-bisa. Kamu udah kerja keras tapi gak puas-puas. Come to me, datanglah kepadaku. Get away with me and you'll recover your life. Dibilang you'll recover your life. Wow, and I show you how to take a real rest. Walk with me, work with me, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Ritme yang tadi yang ditunjukin sama Edo itu. Ngapain kita jadi tabuhan drum yang gak berhenti-berhenti. Capek, gak ada artinya, gak ada musiknya, gak ada rhythmnya. Tapi Tuhan bilang, come, I'll give you that rest. Supaya bisa dapat that rhythm of grace. Bahkan dia bilang gak akan ada yang berat atau ill-fitting on you. And you will learn, terakhir gila, live freely and lightly. Siapa di sini yang mau hidup seperti itu gitu? Bebas dan tanpa beban. Keren banget kan Tuhan? Amin? Amin. Nah, kita lanjut. Lanjut, Elkana. Oke, ini kita mau baca Ibrani 4. Kita baca ya. Gimana kalau aku baca ayat ganjil, habis itu jemaat baca ayat genap. Oke? Ibrani 4 ayat 1 sampai 11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya. Ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, puji Tuhan. Seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Wow. Sebab itu Ia menetapkan pada suatu hari, yaitu hari ini. Ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu.
Ini penting banget nih. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Amazing. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikut contoh kedirtaan juga. Kapan kita bisa masuk perhentian itu? Hari ini. Bukan nanti waktu kita udah meninggal masuk surga. No, His rest starts now. It starts now. Hari ini kita bisa lepas dari semua kegelisahan, dari semua anxiety, dari semua yang restlessness yang menjadi kutuk dunia, dan kita bisa terima apa yang Tuhan udah siapkan buat kita. Dan Tuhan tuh bilang tuh, marilah kepadaku yang letih lesu, ayo masuk perhentianku. Itu tuh bukan, capek ya, kita break dulu yuk. Bukan gitu. Bukan kayak kalau anak-anak muda tuh, teman-teman aku, kita sebat dulu yuk, baru kita balik lagi. Enggak. Bukan. Kita masuk ke perhentiannya and there, dan nyampe, selesai. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita masih di dunia ini. Masalah masih ada. Maksudnya gimana Tuhan? Gimana cara kita bisa masuk ke perhentiannya Tuhan itu? Siapa yang bisa masuk ke tempat perhentian itu? Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentiannya. Beriman itu tuh kata aslinya tuh pistis. It's faith, trust, belief, reliance. Pistis tuh bukan cuman percaya kalau sesuatu itu benar adanya, tapi it's putting your weight on something gitu. Misalnya ya, nih, aku percaya di balik keyboard itu ada kursi. That's just belief. Aku percaya kalau kursi itu bisa menahan seluruh bobot berat badan aku. Itu masih belief. But when you trust is when you sit on it, you put your weight on it. That's when you trust. Waktu kita duduk dan membiarkan berat badan kita diangkat oleh kursi ini dan kita bisa santai, itu namanya trust. Itu trust. Makanya Tuhan bilang tanggalkanlah bebanmu. That's trust. Amin. Jadi rest is not the absence of problem, but the presence of trust. Amin. Beristirahat, tenang, itu bukan waktu masalah udah gak ada lagi. Masa tenang itu adalah waktu kita bisa percaya sama Tuhan. Cocok banget sama yang tadi Om Ray bilang di sini. Confident trust. Masalah tuh gak bakal habis. Tapi baca yang berikutnya. The quality of our rest depends on the quantity of your trust. Seberapa besar kamu percaya sama Tuhan, itu akan menentukan seberapa tenangnya kamu dalam hidup ini. Bukan besar kecilnya masalah kamu. Bukan besar kecilnya masalah aku. Aku mau cerita dulu. Jangan cerita itu nanti aja kalau gitu. Nah sekarang tuh gimana caranya trust. Nanti nangis bulu mata copot. Masih ada beberapa slides lagi. Jadi tunggu di ujung. Oke. Yang pertama yang kita perlukan untuk trust. Ready to trust God? Amen. Is reverence. Reverence. Reverence itu adalah satu rasa kagum. Untuk memiliki keaguman itu. Mengerti betul siapa Tuhan. Sampai kagum banget sama Tuhan. Artinya rasa takut akan Tuhan dan rasa kagum terhadap Tuhan. Mengerti betul kemampuan Tuhan, ketidakterbatasan Tuhan, dan keterbatasan kita. Reverence sangat diperlukan untuk bisa percaya sama Tuhan. Oh, Tuhan itu adalah yang sumber dari segalanya. Tuhan yang terkaya, Tuhan yang terhebat, Tuhan yang terbaik. Baru kita bisa tenang. Karena kita tahu siapa Tuhan itu. Kalau kita ngomong hanya dekat Allah aku tenang. Coba sekarang kita jujur sama diri kita.
Kalau Allahnya aku ganti, jadi titik. Siapa yang ada di hati kamu? Hanya dekat apa kamu tenang? Hanya dekat deposito, kamu tenang? Hanya dekat jodoh, kamu tenang? Hanya dekat posisi. Kalau saya udah jadi manajer, kalau saya jadi bos, kalau saya jadi business owner, saya tenang. Saya capek jadi karyawan Tuhan, capek dimarah-marahin. Kalau saya jadi bos, saya tenang. Siapa yang kita pikir dekat itu, jawaban titik-titik itu, itulah adalah sumber kita. Dan selama sumber kita tidak stabil, kita nggak mungkin tenang. Ya kan? Sumber kita itu harus tidak tergoyahkan supaya kita nggak gampang goyang. Ya kan? Contohnya, aku dulu pas diadu sama Edo di Dublin kan. Terus kita cuma bertiga, bener-bener bertiga. Nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Paling teman kantornya Edo. Satu kali Edo lagi kerja, aku lagi sama Ethan aku taruh di kursi, aku lagi nyikat kamar mandi gitu. Terus, wah gila, capek banget nih hidup gue. Terus gue mikir, gila hidupku bergantung banget sama Edo. Aku di negara asing ini aja karena pekerjaan Edo. Kalau tiba-tiba nih pekerjaan Edo kenapa-napa, mau gimana nih kita? Kita gak punya landasan lain. Tuhan tunjukin. Baik-baik aja tuh tanpa Facebook. Baik-baik aja tuh tanpa pekerjaan itu. Iya kan? Siapa yang mikir sebelum COVID kalau dunia akan baik-baik saja tanpa ketemu selama berapa lama dengan PSBB dan itu semua. Ternyata baik-baik aja. Contoh lagi, ada ibu-ibu punya 3 anak. Anak paling besarnya masih kecil, se-Ethan, lebih besar dikit dari Ethan 11 tahun. Suaminya mau jadi pejabat. Dia udah siap banget, dia akan hidup enak. Tiba-tiba suaminya meninggal karena kecelakaan pesawat. Apakah ibu-ibu itu langsung tiba-tiba mengemis-ngemis, gak punya uang, anak-anaknya putus sekolah? Ibu-ibu itu opung aku. Lihat opung sampai akhir hidupnya Tuhan pelihara. Tuhan pelihara, bahkan ibu janda itu malah yang memberkati banyak orang sampai akhir hidupnya. Boro-boro sibuk susah makan, dia yang sibuk kasih makan orang. Tidak ada apapun yang kita mau pegang, yang kalau kita lepasin kita tuh binasa, enggak. Hanya Tuhan. We can let go of anything. Mau tiba-tiba besok gak bisa bayar cicilan mobil, mobilnya harus ditarik, terus kenapa? Iya kan? Kalau kita mengerti kalau Tuhan hanya adalah satu-satunya sumber di hidup kita, baru kita bisa tenang. Baru kita bisa siap untuk melepaskan apapun juga yang masih kita pegang saat ini. Iya kan? Amin? Amin. Makanya dibilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanyalah dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi kalau sekarang kita masih goyah, cek sumber kita. Cek sumber kita. Aku tuh beberapa bulan terakhir tuh, kan aku kan usahanya F&B. F&B tuh lagi gak baik-baik aja. Aku tuh udah beberapa bulan kesulitan bayar gajian tuh bener-bener mujizat demi mujizat aja. Tiba-tiba datanglah si bulan Ramadan ini, kita harus bayar THR. Kita harus gajian 2 kali, mantap. Gimana caranya? Duitnya gak ada, rekening kita tuh kayak orang nih yang dari gaji ke gaji, ya gitulah rekening restoran aku. Ada langsung. Terus kita gak tahu cara bayar THR gimana. Nah, tapi aku yakin Tuhan tuh pasti menyediakan. Aku tenang banget, itu bener-bener menurut aku ya, Tuhan tuh lagi nyiapin aku untuk hari ini untuk bisa bersaksi ke gereja kita. Gimana aku tuh gak punya uang sama sekali buat THR, aku tenang. Nah, padahal banyak loh muncul-muncul di SMS, sekolahin tuh STNK, udah pingin banget gue klik. Yang penting ada dulu deh Tuhan, kasihan dong kalau gak THR ya kan. Banyak banget.
Apa kita kripto aja ya? Atau kita ini aja ya, cepet nih masih ada waktu beberapa minggu kita bisa melipat-lipat uang yang ada yang gak cukup ini nanti jadi cukup istilahnya gitu. Tapi enggak, kalau aku tahu Tuhan adalah sumber aku tuh pasti tenang. Terus tiba-tiba ceritanya nih ada mujizat, ada orang yang mau kerjasama sama aku. Dia bisa DP dalam waktu cepat dan uangnya persis uang yang aku perlukan buat THR. Wow kan? Wow, tapi belum selesai. Orangnya hilang. Orangnya hilang, tapi tiba-tiba Tuhan ingetin aku. Tanya, yang kamu tunggu bukan orang itu. Yang kamu tunggu tuh aku. Seringkali yang kita tunggu tuh orang, yang kita tunggu tuh, nih uangnya kapan masuk ya? Nih gimana ya, apa gua WhatsApp duluan aja ya? Sering banget kan? Tapi yang kita tunggu bukan orang, tapi Tuhan. Amin. Amin. Dan akhirnya gagal. Tapi tahu nggak? Tuhan kirim orang ke restoran aku. Tanya tuh sama Amram, pasti dia lagi capek banget. Karena seminggu sebelum lebaran rame banget. Rame banget. Buka puasa tuh sampai penuh full, tanya Mario juga. Full sampai ini gimana nih? Sampai aku turun jaga nge-greet tamu satu hari. Itu cuma buat bayar THR, habis THR bayar sepi lagi. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi kenapa aku bisa tenang di saat itu? Kenapa aku gak takut di demo? Karena God is my only source. Sabbath rest is trusting that God is your only source. Amin? Amin. Next, nomor 2. Cuman ada 2 nomor kok. Yang kita perlukan adalah restrain. Restrain itu adalah menahan diri. We stop ourselves from doing something. Restrain. Bahkan kalau di rumah sakit jiwa tuh ada namanya restrain suit gitu, baju yang orangnya sampainya gak bisa ngapa-ngapain gini. Itu namanya restrain. Kenapa restrain itu penting? Karena Tuhan gak bisa bekerja kalau kita sibuk bekerja. Aku tuh kemarin perlu menahan diri aku dari nelfon tuh orang. Bro, mana lu mau ditransfer? Tapi Tuhan bilang, no, be still. No, Rafa, stop. Sabat, tahan. Makanya kenapa di Israel tuh peraturan banyak banget pas sabat. Ngambil kayu di jalan untuk bikin api aja gak boleh. Karena untuk stop itu tuh bukan natural buat kita, susah. Kita harus memaksa diri kita untuk stop. Dan kenapa Tuhan Yesus bilang cook? Kenapa Tuhan bilang yoke? Sebagai alat untuk peristirahatannya Tuhan. Kenapa bukan bantal atau kasur atau selimut atau teh anget? Kenapa perumpamannya cook? Karena cook itu adalah untuk mengontrol kita, untuk menahan kita dari cara pikir kita sendiri. Itu kenapa cook? Waktu kita pakai cooknya Tuhan, bebannya terbagi. Tuhan yang pikul bebannya, tapi kita ikut Tuhan. Maju, mundur. Itu sabat, is to restrain ourselves. Untuk pakai cook Tuhan itu dan nahan diri kita dari menggunakan pengertian kita sendiri. Jangan dipencet itu ada cairin STNK. Jangan dipencet itu pinjol. Tahan. Tuhan pasti jawab. Amin. Aku gak tahu, mungkin Tuhan akan bicara ke kita semua masing-masing berbeda-beda. Siapa tahu ada yang tiba-tiba disuruh puasa. Ada yang dibilang udah diem aja, jangan telepon orang itu. Ada yang bilang oke, mulai sekarang aku akan punya sabat untuk aku berhenti dari semua kebisingan hidupku untuk honor God. Tapi itulah yang diperlukan supaya kita bisa memasuki perhentiannya Tuhan. Tadi dibilang loh, bisa gak masuk loh. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Butuh restrain, butuh penguasaan diri untuk kita bisa taat.
Apa yang kita harus let go? Dari semuanya yang harus kita lepaskan adalah control. We need to let go of control in order to enter God's Sabbath rest. Harus bisa nggak control freak. Harus bisa nggak micromanage. Harus bisa, nggak Tuhan, aku nggak mau kontrol. Aku masih belum ngerti kenapa duitnya belum datang. Tapi aku percaya Engkau in control. Aku masih belum ngerti kenapa belum dapat kerjaannya. Tapi aku percaya God is in control. Aku masih nggak ngerti kenapa belum ketemu juga nih jodoh. Tapi I know God is in control. Oh karena gak ketemu jodoh, ya udah deh nih yang beda agama gak apa-apa lah. Restrain. Tahan. Contoh terbaik adalah Daud dan Saul. Saul sudah diurapi menjadi raja. Terus Samuel bilang, tunggu 7 hari ya sampai aku datang di Gilgal. Nanti tunggu sampai aku datang 7 hari lamanya. Saul ke Gilgal. Di Gilgal itu dibilang ya, ada 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka udah mengepung Saul. Terus Saul tunggu, Saul nurut sama Tuhan. 7 hari. Samuel gak datang 7 hari. Gimana ini? Saul ngapain? Saul menggunakan pikirannya sendiri. Dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, waktu harusnya dia nungguin Samuel. Tapi dia udah tunggu 7 hari loh Tuhan, tapi aku udah nunggu Tuhan. Aku udah nganggur 2 tahun Tuhan. Aku udah tua Tuhan, kapan? Tapi Tuhan bilang, tunggu. Yang kamu tunggu tuh sebenarnya bukan Samuel, yang kamu tunggu tuh aku. Kayak aku tadi, yang kita lagi tunggu tuh Tuhan, bukan orang-orang lain. Jadi waktu 7 hari itu udah lewat, Saul gak sabar, dia melakukan sesuatu yang bikin Tuhan marah, tiba-tiba Samuel udah nyampe. Kadang-kadang udah tinggal dikit lagi tapi kita udah gak tahan. Sedangkan Daud udah diurapi jadi raja. Habis diurapi jadi raja dia malah diburu bilangnya. Dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh. Tapi waktu Saul ada di gua tempat Daud lagi bersembunyi. Dia bisa bunuh dia bisa bunuh Saul. Kenapa dia gak bunuh? Karena yang dia tunggu bukan Saul mati untuk jadi raja. Yang dia tunggu adalah waktu Tuhan. Itu, yes Lord. Yes Lord. Jadi nantikanlah Tuhan jemaat Kenisa. Nantikanlah Tuhan. Kita harus cukup percaya sama Tuhan untuk bisa menantikan Dia. Waktu kita bisa mengandalkan Tuhan, kita percaya disitulah akan ada ketenangan itu. Disitulah perhentian Tuhan. Walaupun uang gak cukup kita tetap tenang. Walaupun kita lagi bingung. Itu makanya kita nyanyi walaupun gunung itu tidak beranjak. Aku tetap percaya Tuhan yang pegang kuasa. Let's trust Him enough. Makanya Tuhan Yesus tuh bukan pas Tuhan Yesus di dunia 33 tahun terus tiba-tiba jadi gak ada kesulitan. Orang ada badai pas Tuhan lagi di perahu, atau badainya gak nunggu Tuhan nyampe. Enggak, tapi Tuhan ngapain? Tuhan tidur di badai itu. Karena badai itu pasti lewat. Udah pasti. Kalaupun gak lewat, kita kuat. Walaupun saldo tidak cukup, tetap bisa. Walaupun penyakitnya masih ada, kita bisa. Selama kita dekat dengan Allah. Cuman itu kuncinya. Kadang-kadang rasanya kayak Tuhan tuh terlambat. Tapi no, Tuhan tuh ada maksud. Apa maksudnya Tuhan? Di sini,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bahasa Inggris itu bilang, God is not late, even though some people think he's late. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sebenarnya semua masalah yang ada ini tuh cuma untuk membentuk kita. Jadi bukan cuma kita yang harus wait on God, God is also waiting on us. Tuhan tuh juga lagi menantikan kita supaya kita itu menjadi sesuai dengan gambarannya. Ada perumpamaan mengenai pengrajin silver. Pengrajin silver tuh kalau lagi memurnikan silver, silvernya tuh ditaruh di tengah api. Ditaruh di tengah-tengah api, lalu dia itu gak boleh meninggalkan silver itu. Dia harus selalu duduk, bahkan di Maleakhi 3:3 ada Tuhan seperti pengrajin silver yang duduk di dekat perapian. Memurnikan perak itu. Terus ditanyakan, kapan kamu tahu kalau peraknya udah cukup murni? Karena harus buru-buru ditarik. Dia bilang gini, waktu aku bisa melihat wajahku di perak itu. Waktu kita udah jadi seperti Tuhan, disitulah Tuhan akan berhenti menanti kita. Jadi maybe mungkin Tuhan rasanya jauh, but He's not. Karena karya Tuhan Yesus sudah memungkinkan kita untuk dekat dengan Allah. Tuhan itu dekat. He's not careless. Dia tuh gak asal-asalan ngasih kita masalah. He's intentional. And He's not late. Tuhan tuh gak terlambat. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Yuk man, boleh man, naik man. Ini udah terakhir. Dibilang, ayat tema kita kalau New King James Version-nya, dibilang, truly my soul silently waits on God. From Him comes my salvation. Yuk, Jemaat Kenisah, kita nantikan Tuhan. Kita tunggu dengan kekaguman, dengan penguasaan diri. Kita tunggu Tuhan berperkara di dalam hidup kita. Dan waktu kita dekat dengan Tuhan, pasti ada rasa tenang. Pasti ada rest. Pasti ada damai sejahtera di hidup kita. Amin. 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 Raman mau nyanyi satu lagu ini. Yuk kita renungin firman Tuhan hari ini. Dan biarlah lagu ini bisa menjadi satu komitmen kita. Kalau yang kita tunggu itu bukan dongeng-dongeng belaka. Bukan legenda-legenda yang belum tentu jadi. Tapi ada satu kepastian. Waktu kita menantikan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Dan Tuhan akan beri ketenangan, kesegaran, dan hidup yang baru. Amin. Fairy tale, I guess I've outgrown them, but that doesn't mean that I don't believe that there's something bigger than me. Cause I've seen it in a hospital room when the doctor said so. There's nothing more we can do, but it wasn't true. I've never seen pot of gold at the end of the rainbow. I've got a promise I can hold in the middle of struggle. God, if you say you'll perform, may not be how I want you to. But here's what I'll do. I'm gonna wait on you. Gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise. I'm gonna wait on you. Every step, yeah, you are the ultimate.
no predicting what is next, but you hold the future. And all the questions, they come second to the one I know is true. You've always been true. Say, I'm gonna wait on you with your faith. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I've tasted your goodness. And I trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Apapun itu, wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. With your faith, wait on the Lord. Even now to you, your strength. So wait, I wait on the Lord. Wait on the Lord. He will restore your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. He will restore your strength. So wait, I say, I'm gonna wait on you. Yes, Lord. Yes, Lord. It's worth Trust in it. your promise. Oh, I'm Thank you, gonna Lord. wait on you. Thank you, Lord. It's worth it. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. Thank you, Lord. I trust in your promise. I trust in God, my Thank you. Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust you. I trust in God. Sungguh Tuhan, my Savior, the one Tuhan yang tak pernah gagal. will never fail. He will never fail. Never fail, Lord. Never fail, Lord. Oh, I saw the Lord, Thank you, and Lord. He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He heard, Yes. and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. That's why I trust Him. That's why Yes, Lord. I saw the Lord, and He heard, and He answered. Thank you, Lord. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. My Savior, the only one who will never
Savior, the one who will never fail. He will never fail. Father God, it's worth it to wait unto you, Lord God. Dua hal Tuhan. Alangkah sungguh baiknya apabila kami menunggu Engkau Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah terlambat